Terima kasih pemirsa, masih bersama kami ya di topik pelayanan keperawatan yang Islam di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa Banda Aceh. Ibu Elvira, selama ini Anda menjadi kepala bidang keperawatan, pencapaian yang luar biasa sekali ataupun yang belum tercapai saat ini apa saja Ibu? Ya, kalau kita bilang dari segi keperawatan pada umumnya, pada garis besarnya tuh sudah tercapai ya. Kalau belum tercapai, kami belum dapat secara semuanya ya, semua dari ruangan-ruangan itu berbasis gender itu belum bisa semua kami lakukan ya. Ada sebagian ruangan yang misalnya bedah wanita tuh wanita semua, penyakit dalam wanita semua, penyakit dalam pria semua. Tapi ada beberapa ruangan yang tidak bisa kami lakukan begitu, baik dari skillnya mereka kan tadi seperti kita bilang setiap perawat yang masuk adanya kredensial tadi kemampuan dia di mana. Kadang-kala ada di satu tempat yang mampu berbuat itu laki-laki ataupun keterbatasan dan juga keterbatasan antara perawat laki dan perempuan itu lebih banyak di kami itu perempuan ya perempuan lebih banyak ya. Kita melakukan rekrutmen pegawai kemarin perawat yang lulus juga banyak perempuan ya. Jadi itu yang membuat keterbatasan kami dalam memberikan pelayanan. Kita tadi udah bilang bahwa syariat berbasis Islami itu salah satunya gender ya. Itu dari segi keperawatan belum mampu kami lakukan 100%. Tapi insya Allah kami bekerja keras untuk memberikan itu kalau dapat sedapat mungkin membedakan pasien laki dirawat laki, pasien perempuan dirawat oleh perempuan. Hanya nanti ada kadangkala ada juga keterbatasannya memang pasiennya gabung, misalnya saraf, bukan gabung dalam arti apa, sebelahnya laki, sebelahnya perempuan, memang dibatasi dengan tirai. Nah, di situ kan juga kita memakai perawat laki dan perempuan. Tapi ada juga memang pasiennya laki, ada perempuan sebagian, karena keterbatasan tadi perawat tenaganya lebih banyak yang perempuan. Untuk saat ini Ibu di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa ini kamar rawatnya sendiri jumlahnya ada berapa Ibu? Kita ruang rawat 17. Ini dari semua ruangan ya kelas 1, 2 dan 3. Ruang anak ya. Ada intensive care ya. Intensive care itu terdiri dari ICU, NICU dan PICU ya. 4. Baik. Untuk jumlah dokternya sendiri yang bertugas di Rumah Sakit Meraksa ada berapa Ibu jumlahnya? Dokter spesialisnya ada kurang lebih ada berapa Ibu? 56. Dan ini semuanya berasal dari lokal, artinya memang asal dari Aceh dokternya. Tidak ada yang didatangkan dari luar Aceh Ibu ya? Kita kebetulan baik dokter kontrak maupun dokter PNS, non PNS dan PNS itu semua berdomisili di Aceh, dengan latar belakang pendidikannya mungkin dari spesialisnya yang berbeda dan alumninya juga berbeda. Tapi setelah masuk di Meraksa semuanya bekerja di Meraksa. Baiklah, nah ini dengan pencapaian dan juga masih ada yang belum tercapai, mudah-mudahan juga bisa tercapai nanti, mudah-mudahan semoga. Ini juga tidak lain karena dukungan pemerintah juga. Nah ini seperti apa dukungan pemerintah yang Anda harapkan Ibu Rahmawati? Ya, kalau dari syariahnya ya, jadi kami di sini untuk dari segi edukasi pendidikan ya, mungkin kita mengharapkan didatangkan gitu ya tenaga-tenaga yang bisa membantu kami untuk edukasi ke pasien ya. Kadang-kadang kita pada saat perawat di ruangan itu kita memang ada lembaran checklist untuk waktu sholat, mengingat waktu sholat. Jadi saya bapak sholat nanti aja udah selesai saya sholat. Sebenarnya kita sholat pada saat waktunya gitu ya. Nah jadi kalau kita memberikan pandangan nanti kita tidak punya latar belakang, jadi mungkin kita perlu pembekalan. Jadi mungkin
ada dinas syariah terkait mungkin ya, memberikan kita pembekalan seperti itu ya, masalah fikih mungkin ya, dan masalah-masalah yang lainnya gitu ya, sehingga kita bisa memberikan gambaran walaupun kita mungkin tidak bisa langsung memberikan fatwa gitu ya, kan mungkin kapasitasnya, tapi kita bisa mengarahkan gitu ya. Kayak seperti orang yang dibalut gitu ya, mau sholat nggak bisa saya wudhu karena dibalut, ya kita bisa bilang bahwa ada yang mengatakan bahwa ini bisa diusap Pak gitu kan, diusap saja, tapi kalau memang Pak ya tidak masalah, nanti kita akan datangkan mungkin ustadz atau apa untuk memberikan penjelasan. Jadi mungkin dari segi edukasinya mungkin ya, kok segi fasilitas saya rasa sudah mencukupi, karena memang tidak terlalu banyak ya untuk syariah ini ya. Yang penting kita punya fasilitas untuk perlengkapan sholatnya, untuk wudhunya seperti itu ya. Dan kita juga sudah ada poster-poster ya untuk tayamum, itu memang sudah ada di ruangan seperti itu. Oke, baik. Nah, Ibu Elvira tadi dukungan pemerintah dalam segi alat-alat mungkin apa yang ingin Anda sampaikan? Kalau kita nilai dukungan pemerintah, memang kalau dari kebutuhan itu kan kita yang mengajukan. Ini loh saya butuh ini karena kami mau memberikan pelayanan secara islami. Kami butuhnya ini. Namun setiap kebutuhan kami itu harus ada persetujuan ya, persetujuan dari pemerintah daerah ya. Misalnya kita nanti dalam hal ini diwakili oleh Bapeda kan. Jadi karena mereka tahu bahwa rumah sakit itu membutuhkan sesuatu yang mendukung untuk pemberian pelayanan secara islami, jadi mereka ACC, itulah dukungannya. Kalau mereka tidak mengerti ataupun tidak mau tahu dengan program kami ataupun apa yang kami inginkan, susah kan untuk mendapatkannya. Itu baik dana dari pemerintah sendiri maupun dana dari kami dari jasa layanan, karena setiap apa yang kami inginkan, baik pemenuhan tenaga perawatnya atau dokternya, fasilitas alat medis dan lain-lainnya, itu harus ada persetujuan pemerintah kota yang diwakili oleh Bapeda ya. Jadi karena mereka sebagai pemerintah daerah membantu, itu semua di ACC, sehingga kami dengan mudah membelinya ya, membeli apa yang kami inginkan. Itu termasuk dukungan pemerintah, artinya memang sudah sesuai dengan harapan. Dan kemudian ada juga dana-dana dari pemerintah kota, sehingga nanti bisa dialokasikan ke rumah sakit untuk pembelian apa yang kami inginkan untuk menunjang kebutuhan daripada pelayanan yang kami berikan pada pasien. Baik, nah ini mudah-mudahan juga pemerintah terus mendukung ya, dan memberikan apa yang memang dibutuhkan untuk pelayanan dan juga kemajuan dari Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa. Baik, singkat saja untuk Ibu Darisma, harapan Anda untuk mungkin kebaikan ataupun perubahan untuk setiap ruang rawatnya ini. Ini selagi pemerintah lagi nonton nih. Kalau harapan kami itu selaku tenaga pelaksana karya, kami maunya tuh tenaga disesuaikan dengan standar, yang mana perawat itu melayani sesuai dengan apa yang standarnya. Kalau memang itu di ruang biasa, satu orang perawat melayani 3 pasien. Sedangkan kalau di ruang intensif, 1 pasien dilayani 3 perawat. Kebalikan. Jadi yang sekarang ini kan 1 perawat melayani sampai 10 pasien atau 8 pasien gitu kan. Jadi agak ekstra sedikit jadinya ceritanya perawatnya. Jadi harapan kami semoga pemerintah menerima perawat sesuai dengan kemampuan perawat itu sendiri. Jadi diharapkan untuk membuka kami harapkan penerimaan seperti itu, dan sesuai pula dengan usaha, misalnya sesuai pula dengan apa yang kerja sesuai dengan di UMR kan gitu. Maksudnya untuk dari jasanya, pendapatannya sendiri, artinya jadi itu harapan mungkin bukan dari pribadi saya, juga harapan dari adik-adik kami, suara-suara adik-adik kami. Untuk kesejahteraan hidup lah yang pastinya ya. Jadi
Jadi mereka bekerja lillahi ta'ala. Jadi lillahi ta'ala juga sesuai dengan ibadah dan jerih payah tentunya. Betul sekali, luar biasa sekali. Ini suara dari semuanya tenaga medis ataupun tenaga pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa. Mudah-mudahan juga pemerintah ini bisa terus mendengar dan sesuai dengan harapan tadi Ibu ya. Ya baik, terima kasih banyak pemirsa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber kita di sore hari ini membawa sebuah kebaikan, informasi, edukasi juga. Tentunya kita harus mendukung, memberikan apresiasi juga untuk Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa dalam pelayanannya secara syariah ya. Terima kasih banyak. Saya Gustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.